Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Sadaqa Rasulullahil karim. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Umi Balqis yang saya hormati, yang berbahagia, yang semoga semuanya selalu mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan kewajiban kita adalah bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Yang jelas kita tidak mampu menghitung satu persatunya, maka syukur itu bagi kita adalah satu kewajiban yang harus dikerjakan, minimal dengan pengantar kalimat alhamdulillah. Ya, segalanya milik Allah, maka yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua saya hormati, setelahnya ba'dal maghrib kita off sebentar, namun diganti waktunya ba'dal asar menjelang maghrib ya, selama Ramadan. Selama Ramadan kan ba'dal asar tapi menjelang maghrib kan begitu, tidak awal lah. Jadi sebenarnya masih utuh, bahkan mungkin lebih banyak, hanya saja geser waktunya gitu. Beberapa yang sudah kita pelajari, yang dimaksudkan adalah untuk bisa diamalkan. Apa saja ya yang menjadi pengertian yang telah kita pelajari, endingnya adalah kita amalkan. Itu yang akan membawa perubahan. Ya. Itu yang akan membawa kepada berkemajuan. Cerah hati dan cerah kepribadian. Akhirnya perilakunya juga perilaku yang cerah, membawa ketenangan lahir dan batin. Pernah Rasulullah SAW menyampaikan pada para sahabat, lan yudkhila ahadakum amalun. Jadi Rasulullah mengatakan salah satu di antara kalian tidak akan, bahasanya lan, tidak akan gitu, tidak akan masuk surga karena amal kalian. Di sisi lain katanya kita hidup ini harus banyak ibadah, harus banyak beramal. Tapi Rasulullah sampaikan tidak akan masuk surga gara-gara amal kalian gitu. Bingung. Sahabat bingung kan? Termasuk panjenengan ya Rasul. Ini bahasa kita ya. Iya, saya juga termasuk. Oleh Allah dimasukkan surga bukan karena amal saya, tapi karena rahmatan minallahi. Semata-mata itu adalah rahmat yang Allah berikan
Kemudian kan banyak menimbulkan pertanyaan lagi. Oh, kalau begitu buat apa amal itu? Buat apa kan begitu ya? Iya. Ya, kira-kira jawaban Rasulullah, bukan karena amal kalian, tapi karena rahmat dari Allah. Maka lakukanlah hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Nah, itu kira-kira begitu. Ya kan? Bukan semata-mata amal tidak berlaku, itu bukan. Karena begini, ini satu sisi, satu sudut pandang, bahwa kalau merasa diri sudah banyak beramal, ya kan, nanti gampang mlebu di swarga kan begitu. Bisa jadi yang namanya manusia egonya berkembang, merasa sudah banyak melakukan amal, merasa nanti mudah ke surga, sehingga muncul egoisme manusia. Apa sih ego manusia itu? Sombong. Amal gue sakeh gitu. Amal saya kan sudah banyak, jadi jangan khawatir itulah. Nah, jaga ke amal ya. Keri-keri apa ke bahasa Indonesia nih Pak? Angel bahasa Indonesia, angel sih. Keri-keri bahasa Indonesia, angel wis kayak. Iya. Amalnya oke, tetapi ternyata banyak pekerjaan yang bisa menghapus amal dikerjakan. Nah itu. Tuh, yang kadang ini makanya Rasulullah sampaikan, bukan amal kalian tapi rahmat Allah yang menyebabkan kalian semua, wahai para sahabat, masuk surga. Oh, berarti yang digali adalah, yuk kita melakukan sesuatu yang menyebabkan datangnya rahmat Allah. Lah itu maksudnya ke situ, ya. Jadi tidak menyombongkan diri dengan banyaknya amal, tetapi justru mengerjakan berbagai amal yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Lah itu maksudnya semacam itu. Jadi bukan semata-mata amal ora kanggo, bukan. Iya. Ya. Apa sih amal yang bisa mengundang rahmat Allah itu apa gitu? Bukan hal yang baru, saya rasa bukan hal yang baru, tapi mari kita lihat bersama untuk menggugah rohani kita. Yang pertama, banyaklah berbuat ihsan. Saya rasa tidak asing dengan kata-kata ihsan, nggih. Sederhananya orang mengatakan berbuat baik. Jadi banyaklah berbuat baik. Itu yang membuka keran pertama datangnya rahmat dari Allah. Banyak-banyaklah berbuat ihsan, banyak-banyaklah berbuat baik. Dengan niat awalnya adalah ikhlas untuk melakukan hal yang baik semata-mata lillahi ta'ala, itu yang mendatangkan rahmat Allah. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nanti bisa dipirsani ulang, itu ayat yang ke-56. Al-A'raf ayat yang ke-56. Kalau boleh dibahasa Indonesiakan, kira-kira sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada, atau dari, boleh mau diartikan apa saja, dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ini sudah firman Allah ya, bukan semata-mata fatwa, bukan. Tapi firman Allah yang sama sekali tidak ada keraguannya. Jadi dekat sekali ya rahmat Allah
kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Muhsin, dulu pernah kita pelajari muhsin, bahkan ada tingkatannya kan. Nah, sudahlah kita rangkum aja. Senantiasa berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah terus-menerus memberikan rahmat. Mau diartikan apa rahmat? Monggo. Wujud kasih sayang Allah pada hambanya, boleh, ya kan? Kalau rahmat Allah sudah datang, wah, tidak ada kata-kata sulit dalam hidup ini. Apa saja? Apa saja, ya? Yang prinsip tadi, buka keran. Caranya dengan banyak berbuat baik. Mana sajalah. Dan rahmat Allah itu senantiasa ditunggu oleh orang. Dan rahmat Allah itu Allah ajarkan, ini loh kalau ingin dapat rahmatku. Bahkan Rasulullah juga sampaikan itu. Ini yang bisa membuka keran rahmat Allah, yang mungkin orang kadang, maaf ya, bukan panjenengan, kadang orang berpikir berbuat baik itu angel gitu ya. Angel itu kalau hatinya belum bersih, terus terang aja. Kalau hatinya masih kotor dengan berbagai hal yang mengganggu, itu memang berbuat baik itu sulit. Minimal pengen menjalankan yang baik itu apa? Eman-eman. Minimal eman-eman. Iki ngene wis eman-eman kuwi. Nah itu. Eman-eman gitu. Jadi apa itu? Awal cara Jawa nggih. Awal itu. Awal itu ganggu itu, bukan amal tapi awal itu. Cara Jawa ya. Enggak tahu kalau bahasa Sundanya apa itu. Itu yang mengganggu itu, yang menghalangi ketika orang mau berbuat baik terhadap orang lain. Berarti dalam Islam itu sangat memperhatikan perbuatan orang kepada orang lain. Sebenarnya tidak begitu sulit. Umpama ini, kan ada hadis Rasulullah ya. Imatatul adza anit thariq, itu kan. Bahasa bebas kitanya menyingkirkan benda atau barang di jalan yang kira-kira benda atau barang itu akan mencelakai atau menyakiti orang yang lewat. Ada makanya yang menerjemahkan duri, ada yang menerjemahkan batu, panjenengan menerjemahkan kreweng lancip, ya monggo wis boleh aja. Itu dipandang membahayakan orang yang lewat, singkirkan bismillah lillahi ta'ala, wis ngono. Apa saja lah, singkirkan. Itu ihsan. Itu bagian dari cara membuka rahmat Allah. Sungguh manusia tidak akan selamat tanpa rahmat Allah. Sejak pagi, barangkali sejak bangun tidur tadi, kita mohon pada Allah rahmat Allah. Dan bahkan kasih sayangnya Allah pada hambanya, kalaupun kadang lupa meminta, Allah beri. Iya kan? Kadang hambanya lupa, tidak minta itu padahal dibutuhkan, tapi Allah beri. Karena itu ya, berarti kan karena rahmat Allah, bukan karena pekerjaan kita. Long dongo beklalen, ya kan? Ya kan? Dongo beklalen, tapi Allah beri. Ini rahmat Allah itu. Ayo siapa yang tadi setelah sholat berdoa, ya Allah limpahkanlah oksigen sebanyak-banyaknya untuk saya. Siapa yang ingat begitu? Iya kan? Banyak kan ya tidak, itu kan? Mintanya, ya Allah berilah saya rezeki yang berlimpah-limpah, yang halalan thayyiban gitu ya. Adalah oksigen itu kan sangat dibutuhkan oleh manusia. Allah beri enggak? Beri tiap hari. Walaupun hambanya lupa meminta, itu rahmat Allah. Harganya, ya Allah, tidak bisa dihitung. Sebagai perbandingan harga saja, panjenengan banyak melihat oksigen di rumah sakit kan? Untuk para pasien, satu tabung berapa ratus ribu itu. Monggo, saya tidak tahu persis ya. Baru satu loh itu, Bapak Ibu, baru satu. Kalau dihitung butuhnya sehari berapa itu? Iya kan? Kita kalau dikumpulkan berapa tabung sehari? 24 jam berapa tabung? Nggak hitungan. Nggak bayar sama Allah. Nggak bayar, nggak?
Tidak bayar. Kalau sampai tidak bersyukur, ya Allah, kok kebangetan teman gitu. Nah itu hambanya tidak minta, tapi Allah beri. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa rahmat Allah, maka manusia tidak akan selamat dunia maupun akhirat. Tapi karena rahmat Allah itu, maka bukalah rahmat Allah. Satu, dengan banyak-banyak berbuat ihsan. Bahkan saking pentingnya rahmat Allah, maka ketika kita akan menyampaikan sesuatu di muka umum dengan kalimat salam, yang dalam kalimat salam itu juga berdoa pada Allah untuk minta rahmat dari Allah. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi, kan begitu, wabarakatuh. Semoga kalian semua selamat, dapat rahmat dan barokah dari Allah. Itu saking pentingnya rahmat itu. Diajari kita untuk minta rahmat terus, tidak boleh bosan. Misalnya ketika fil julus baina sajdatain, duduk ketika dua sujud. Namanya duduk apa? Nah, ada kan duduk antara dua sujud. Ada doa yang dibaca, panjenengan bacanya napa nggih? Sing napa ini? Allahumma ighfirli apa rabbighfirli? Ada rabbighfirli, ada Allahumma ighfirli ya. Saya tidak mempersoalkan itu, tapi kelanjutan doanya Allahumma ighfirli warhamni, apa itu artinya? Ya Allah, ampunilah dosa saya dan rahmatilah saya. Itu betapa pentingnya rahmat Allah untuk diri kan itu, karena ini untukku kan begitu ya. Itu. Kemudian ada lagi, kita diajari kalau ada teman sesama orang beriman meninggal, apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Gitu kan? Setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Coba turunkanlah rahmat padanya. Coba. Bab itu banget pentingnya rahmat dari Allah yang akan mendatangkan kenikmatan dan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Ini makanya saudaraku rahimakumullah yang saya hormati ya, betapa sekali lagi betapa rahmat Allah itu dibutuhkan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh meremehkan rahmat. Dan di antara rahmat yang menentukan kehidupan adalah rahmat Allah yang berupa istiqomah, tenang, stabil, tidak goyah kehidupannya, tidak porak-poranda, tapi stabil, tidak labil, stabil gitu. Itu juga rahmat dari Allah, karena senang melakukan berbagai kebaikan. Oleh karena itu, yuk kita lanjutkan perbuatan baik kita di Ramadan, kita lanjutkan. Walaupun Ramadan sudah lewat, Syawal sudah lewat, tapi kebaikan-kebaikan itu tetap dikerjakan sebagai umpan untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian baru satu Kemudian yang kedua, ya, pintu keran membuka rahmat Allah yang kedua adalah sabar. Tadi rakaat pertama saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Satu setel itu, tidak boleh dipisah. Kalau orang sholat tidak sabar, mohon maaf, sholatnya harus dikoreksi. Bukan saya yang koreksi, diri sendiri gitu. Pak, kayak tukang sholat, tapi kok galak sapore. Maaf, sholatnya harus dikoreksi. Siapa yang koreksi? Ya dirinya, bukan orang lain.
Lah yang restoran itu mendatangkan padu padu utawa anggota keluarganya sendiri yang ngoreksi. Itu lebih pas biasanya. Anak kita belajarnya lebih mendalam dari kita. Nak, tolong nak, saya dikoreksi sholat saya. Itu bagus itu. Saya koreksi sholat saya, itu bagus itu. Jadi saling mengoreksi. Jadi apa-apa yang mestinya dikerjakan oleh orang yang sholat, namun orang yang sholat tidak melakukan, pertanyaannya yang muncul itu sholatnya yang harus dikoreksi. Tuh, dari awal, dari niat ya, mulai takbiratul ihram sampai salam. Kan ada sholat yang membekas, ada yang tidak. Nah, ini yang tidak ini yang harus dikoreksi. Iya. Tadi yang saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiris shabirin. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di antaranya kalau ayat itu berarti itu kan Al-Baqarah 156 157. Kalau ayat itu menyebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar itu, ini ayat itu maksudnya ya, yaitu ketika ditimpa oleh musibah, ujian, cobaan, kalimat yang muncul adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu kalimat tauhid yang bijak ketika seseorang menerima ujian, musibah apa saja ya. Dan kelanjutan ayat itu yang pada rakaat pertama tadi saya baca, ulaika, mereka yang ketika mendapat musibah, cobaan atau ujian, kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu mendapat apa? Satu, sholawatum mir rabbihim, pertolongan dari Tuhan mereka. Jadi mereka itulah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi mendapatkan rahmat. Ini betapa, sekali lagi ya, betapa rahmat itu harus dibuka oleh hambanya sehingga Allah membuka melalui apa yang dilakukan oleh hambanya. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah pun ya, sebagaimana kita bersama mengetahui, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, cobaan atau musibah kepada hambanya adalah yang sekiranya hamba itu mampu menghadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan begitu. Artinya Allah beri cobaan itu adalah sebatas yang hambanya mampu menghadapi cobaan itu. Ya, kemampuannya diawali dengan perilaku kesabaran tadi. Ya, sabar itu apa? Sabar itu tegak dalam menerima ujian, cobaan tersebut, lalu optimis. Bukan pesimis, tapi optimis gitu loh. Bahwa setelah itu pasti Allah akan memberikan berbagai kenikmatan. Pasti Allah memberikan rahmat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dengan catatan tadi. Ketika datang cobaan, tamengnya adalah kesabaran. Bukan mengeluh, bukan gemerutu, ya, bukan gersah-gersah. Tapi kesabaran itu tertanam dalam hati yang bersih karena mengerti persis bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dilakukan ikhtiar atau usaha. Itu kesabaran, ya. Terus keistimewaan kesabaran apa? Kok sampai bisa menjadi pintu membuka rahmat dari Allah? Keistimewaannya kelak Allah akan memberikan
balasan yang luar biasa. Ini luar biasa bahasa saya ya. Imbalan dari Allah, pahalanya dari Allah, cara bahasa kampung kita itu ora hitungan wis ah. Ora hitungan. Bisa dipirsani ulang di antaranya Quranul Karim surah Az-Zumar ayat 10. Nggih, Az-Zumar ayat 10. Ya, jazakallah. Az-Zumar ayat 10. Nanti akan ditemukan itu. Atau sudah ketemu monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau boleh bahasa sederhana Indonesianya, sesungguhnya balasan untuk orang-orang yang sabar adalah pahala bagi mereka bighairi hisab. Wis mau diartikan apa itu ghairi hisab itu? Tanpa perhitungan. Tidak dengan hitungan, wis gampangannya itu. Ini orang sabar di sisi Allah tanpa hisab, tanpa perhitungan. Sabar, bleng mana? Bleng ke swarga maksudnya gitu. Iya. Saudaraku rahimakumullah, sama-sama kita pelajari salat ketika munfarid, ketika sendirian, diceritakan dalam fikih pahalanya berapa? 1, ada batasannya kan? Ketika berjamaah pahalanya pinten? 27, ada batasannya kan? Ada batasannya. Itu istimewa, ada batasannya pun istimewa kan? Apalagi bi ghairi hisab, tidak ada batasannya. Ya semakin istimewa. Itu ajrun lis-sabirin. Pahala kebaikan dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang sabar. Ya. Siapa yang ikut serta dalam membangun masjid, di situ Allah akan memberikan bangunan rumah di surga, kan begitu ya? Batasannya bangunan rumah di surga. Kalau tadi yang sabar bighairi hisab, tidak ada hisabnya, tidak ada batasannya. Berarti menggambarkan nek cara Jawane bluntrah-bluntrah nggih. Sangat banyaknya. Oleh karena itu, yuk kita terus-menerus memupuk jiwa kita untuk bisa menjadi orang yang sabar. Karena sudah dilatih selama 1 bulan di bulan Ramadan, hingga tidak boleh hilang itu, harus terus-menerus membekas gitu. Pala ya sing tak adepike wong nyengit-nyengit wis ndak masalah. Kan kadang begitu ya, sing tak adepike wong nyengit-nyengit, Pak. Lah sekon sabar piye? Sabar ki ono batese ra. Itu godaan. Itu godaan. Mestinya akan mendapatkan pahala dari Allah yang tanpa perhitungan, digoda seperti itu. Kuat ndak kan begitu ya? Sudah rekoso kita perjuangkan selama Ramadan, ngadepi sing nyengit tetap tameng, kesabaran tidak boleh hilang itu. Iya kan? Kalau ketika puasa kan tidak sabar, puasanya batal kan begitu. Ya sama, kalau tidak sabar imannya terkurangi itu aja. Karena ajrun minallah bi ghairi hisab. Pahala dari Allah itu tanpa hisab, tanpa perhitungan. Kalau boleh saya bahasa bebaskan gitu. Saudaraku rahimakumullah, oleh karena itu mari dengan kesabaran kita raih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang rahmat itu pasti dibutuhkan oleh tiap orang, termasuk oleh kita gitu ya. Jadi tanpa rahmat Allah kita ndak bisa apa-apa. Wis nek cara Jawa ki, Pak kono sekolah nyengkir walik sampai paling dhuwur sisan ngono. Ijazah tumpuk 7, tumpuk 13, tumpuk 17 kuwi ora kanggo. Kalau ndak ada rahmat Allah, maaf bukan saya merendahkan nggih. Kuwi ora kanggo kuwi. Kalau tidak ada rahmat Allah, apal apa wae ilmu apa saja yang begitu banyak ngelotok kabeh, tanpa rahmat Allah ndak ada artinya, saya katakan. Ndak ada artinya itu, ndak ada artinya. Termasuk tadi kunci-kunci tentang membiasakan berbuat baik kepada siapa saja. Nah, siapa saja di sini urutannya pertama orang tua. Oke. Banyak berbuat ihsan itu terutama pada orang tua. Maka selain berbuat baik pada orang tua, iringi dengan kesabaran. Karena menghadapi orang tua tanpa sabar, wis mesti pletak-pletuk. Bapak ki wis tuwa, iya mulai metu ra iki. Ki tanpa kesabaran.
Bu wis sebeh ngono beh geseh kabeh. Iya, itu sama sekali tidak diizinkan itu. Jadi sekali lagi, kebendaan apapun yang kita miliki ya, tanpa rahmat Allah tidak punya arti. Tidak punya arti sekali lagi. Jadi unsur materi apapun yang kita miliki, sebanyak apapun, tanpa adanya rahmat Allah tidak punya arti apa-apa. Apakah itu ilmu, apakah itu harta benda, apa saja, sekali lagi tidak punya arti apa-apa kalau tidak ada rahmat Allah. Oleh karena itu betapa kita harus rajin membuka agar rahmat Allah itu turun. Sabar menghadapi, ya mau yang dikatakan wong nyengit misalnya, tetap sabar. Karena kalau tidak ada kesabaran, munculnya nanti adalah garis pemisah, putus silaturahmi, jelas rahmat hilang. Maaf, rahmat hilang artinya tidak sama dengan kelangan duit, ndak. Kelangan duit nek cara Jawa ora spiroho, bisa tiluru nyambet gawe meneh. Tapi kalau rahmat hilang, waduh gawat sekali. Ndak akan merasakan ketenangan dalam hidup. Jadi hilangnya rahmat itu tidak semakna dengan hilangnya duit 10.000, enggak. Beda jauh. Itu uang sekedar material. Kalau rahmat lahir batin, bahkan sampai surga. Bahkan sampai surga. Oleh karena itu sekali lagi tetap apa saja tadi yang sudah, yaitu senantiasa berbuat baik dan bersabar, itu luar biasa itu. Sabar itu awalnya dengan lingkungan internal dulu. Siapa? Orang tua. Wis sabar-sabarlah menghadapi orang tua. Kalau tidak maka rahmat Allah akan putus. Siapa sih yang mau rahmat Allah putus? Tidak ada. Hingga sekecil apapun tetap harus ihsan kepada orang tua, harus sabar terhadap orang tua. Apa yang akan menghalangi rahmat ketika kita bergaul dengan orang tua, singkirkan. Ganti dengan segala hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah disebabkan pergaulan kita dengan orang tua, dengan orang sekeluarga, dengan orang-orang sekitar yang ada. Maka tidak boleh qati'ur rahmi. Tidak boleh ada kesengajaan memutus tali silaturahmi. Tuh. Biasanya kan bodone wis bar, silaturahmi tidak menunggu bodoh. Kalau halal bihalal nunggu bodoh boleh. Halal bihalal nunggu bodoh boleh. Karena halal bihalal itu kan budaya ketika lebaran kan begitu. Saya katakan budaya kan. Kalau silaturahmi bukan budaya, itu syariat. Jadi tidak usah menunggu lebaran. Iya, tidak usah menunggu lebaran itu. Justru itu membuka rahmat itu. Saya lanjutkan sebentar. Isyae kurang seperempat kok 7-nya atau gimana? Meh ya. 46. Kurang 14 berarti. Sidik. Itu jamnya sesuai ya itu ya, yang itu ya. Itu telat 2 menit. Oh ya, itu sih 18.37 ya. Masih wes. Nah, saya khawatir, saya pernah begitu, saya jaga ke jarum jam di suatu tempat tapi bukan di sini. Ternyata jarumnya itu anteng tok. Aku ngertiku sih, tak enteni wis. Ya Allah Akbar. Ya itu malah. Ngertiku sih ono 10 menitan luwih jebule kok ting-tong wae. Oke lah, makasih. Berlanjut nggih. Pintu ketiga yang bisa membuka keran rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah selagi hamba Allah itu rajin mau mengerjakan yang berupa mendengarkan dan membaca Al-Qur'an. Ketika sedang baca mau mendengarkan. Ketika ada waktu mau membaca. Ya bukan berarti 24 jam maca terus, tidak. Kita target. Ini sederhana saja nggih. Pokoknya dalam waktu 24 jam harus ada waktu
1 kali untuk membaca minimal. Nggih, minimal 1 kali membaca. Mau berapa ayat? Silahkan. Monggo. Karena waktunya dikit, Pak, hanya 10 menit. Silahkan. Maksudnya jangan sampai hilang sama sekali tidak ada baca Qur'annya dalam 24 jam. Ngoten nggih maksudnya nggih? Jadi dalam 24 jam harus ada 1 waktu untuk qiraatul Qur'an. Mau membacanya berapa ayat? Monggo. Ya, monggo. Tartil warattilil Qur'ana tartila. Baca dengan tartil. Tidak usah terburu-buru ben hatame pengakeh misalnya. Tidak usah, ini tartilnya itu loh. Tartilnya itu menghormati huruf-huruf yang ada dalam Al-Qur'an dibaca. 24 jam sekali. Oke. Pak, 24 jam bisa 2 kali. Ba'dal isya sama ba'dal subuh. Fadhol, silakan. Please, monggo. Ya, Pak, karo ngenteni Pak ngeterke putu ring TK durung balik tak anteni sambil baca Quran, monggo. Oke, sip itu. Daripada karo ngenteni dongeng dermimil iki apa kowe ghibah. Maaf nggih, maaf ini. Itu bukan orang sini, bukan. Ya, orang yang jauh dari pelajaran agama. Ngenteni, belum balik. Ghibah asike kok sakpore wis. Yang ngapes meneh nggih, maaf saya bukan gendeng ya. Yang apes lagi baru saja menyelesaikan ibadah. Medun dek masjid karo mlaku. Ayo wis dremimil ghibah. Lah terus salate pripun niku? Ayo kan? Baru turun dari masjid pakai sendal jalan, rodok minggir sithik. Alah tek jebule ghibah. Ya maneman salate kan? Maaf ini bukan saya mau ngelendengin dah. Maneman salatnya gitu loh. Padahal diajari lebih baik tadi ya untuk mendengarkan atau membaca bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu jaminan untuk mendapat rahmat dari Allah. Pak kok berani jamin? Bukan saya yang jamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. Kalau pada kalian la'allakum turhamun. Karena ini tadi perintah, berarti Allah langsung pada hamba-hambanya. Bukan saya pada panjenengan. Kalau saya bahasa bebaskan, apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan, diam, perhatikan. La'allakum turhamun. Semoga kalian yang mau mendengarkan khidmat terhadap bacaan Al-Qur'an tadi mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaminan Allah kan itu. Iya. Namun sayang, ironisnya kadang-kadang yang terjadi tidak termasuk di kelurahan sini, tidak, mungkin daerah lain saja ini. Umpamanya ini bapak-bapak ketika menghadiri acara walimatul urs nggih, walimah manten nggih. Acara pertama pembukaan, 2 bacaan isi Al-Qur'an, yang ketiga khutbah nikah, keempat ijab kabul, kelima macam-macam. Oleh karena itu maka acara berjalan secara otomatis, kipas angin otomatis. Oke lah. Begitu sudah dibuka, koriknya baca Quran nggih. Yang di depan melihat dan mendengarkan, yang di belakang dongeng dewi-dewi. Padahal sedang dibacakan Al-Qur'an. Ini ironis namanya. Sangat berlawanan. Diperintahkan kalau ada yang baca untuk mendengarkan, bila sungkan mendengarkan, tapi jangan melawan suara dong gitu. Iya kan? Jangan melawan suara yang sedang membaca Quran. Kono a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sing kene mburi aki asale kae ngaran kono ngene Allahu Akbar. Padahal ayat yang dibacakan kadang-kadang ayat untuk hidup damai, untuk hidup rukun gitu kan. Sakinah, mawaddah, warahmah gitu kan. Kan tentrem, ayem, enak, penuh kasih sayang, tapi kok yang dikerjakan berlawanan. Ini
Mohon maaf, ini budaya semacam ini harus kita ubah, harus kita reformasi. Kan Rasulullah di Mekah dan di Madinah itu kan era reformasi sepenuhnya kan, dari alam jahiliyah untuk menjadi alam yang Islam, dari yang keliru untuk menjadi yang benar, dari yang gelap gulita untuk bercahaya, kan begitu, direformasi. Ya, tata ulang untuk kembali kepada yang benar, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hingga apa-apa yang sudah terlanjur ada di rumah kita, saya tidak berhak melarang karena sudah ada. Namun yang namanya tadi tartilul Quran harus tetap jalan. Harus tetap jalan. Umpamanya rata-rata di rumah ada TV kan ya. Nah, dan biasanya kalau ada TV ada sinetron kan begitu ya. Nah, itu jangan sampai itu mengalahkan, menghilangkan bacaan Al-Qur'an. HP yo karena kebutuhan monggo, tapi jangan sampai menggeser kebiasaan membaca Al-Quran, karena itu pintu membuka rahmat itu loh. Iya, pintu membuka rahmat itu sudah tidak tawar-menawar lagi. Karena di era teknologi kan sudah tidak bisa dilarang, tapi terus berkembang. Cuman yang pokok-pokok dalam rangka membuka rahmat Allah tetap harus dipertahankan dan dikembangkan. Pak, belum tahu artinya, insya Allah tetap bawa berkah. Jangan terus putus asa gitu ya. Pas ya. Nah, yang terakhir penutup untuk pertemuan ini, untuk membuka pintu rahmat keempat adalah selagi hamba Allah rajin sholat jamaah di masjid, itu pintu rahmat Allah buka itu. Ya, Rasulullah ngajarkan ketika mau masuk masjid baca doa kan, Bismika Allahumma ftahli abwaba rahmatika gitu ya, dibaca mati rahmatik gitu. Dengan nama Allah, ya Allah bukakanlah pada kami pintu rahmatmu padaku. Coba itu ketika mau kemana, mau masuk masjid itu. Makanya itu kita terus budayakan. Wis ndongane rasa seru-seru ndak masalah, sementing diri kita mendengar. Bismillahirrahmanirrahim, aftahli ababa rahmatik, bleng dengan kaki kanan. Insyaallah apa yang kita lakukan mendatangkan barokah dari Allah. Mungkin ada yang mengatakan begini, Pak lah itu kan bolak-balik ke masjid, tapi pernah uripe semrawu terento rahmat. Misalkan, maaf misalkan. Jawabannya gampang. Mungkin ketika mau masuk masjid lupa, tidak menganggap penting doa itu gitu loh. Doa minta rahmat dari Allah atau dibukakan rahmat dari Allah, mungkin itu dibaca itu lupa gitu loh. Sehingga apa-apa yang dikerjakan ya medun ya turun dari masjid kelalen kabeh. Itu diantara kewaspadaan kita bersama ketika ada fasilitas dari Allah berupa pintu rahmat dibuka bagi orang-orang yang rajin jamaah sholat di masjid. Maka yuk kita bersama-sama ya meramaikan masjid kita dengan melakukan sholat berjamaah, dan tidak lupa mohon rahmat dari Allah ketika mau masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah bukalah untuk saya pintu, banyak loh pintu-pintu rahmat ya dari Engkau ya Allah ya. Terus kalau mau pulang kan juga ada doanya lagi ya, Allahumma inni as'aluka min fadlika, kata ya Allah aku mohon pada Engkau keutamaan atau fadilah dari Engkau. Itu nempel insyaallah lah, insyaallah. Jadi adanya sholat di masjid berjamaah itu ada athar yang bagus, ada bekas yang baik, yang positif yang Allah berikan melalui rahmat yang Allah limpahkan pada hamba-hambanya. Di semuanya sekali lagi, tanpa rahmat Allah kita tidak punya arti apa-apa. Saya punya ijazah, tanpa rahmat Allah ijazah itu ora kanggo.
Kan kira-kira gitu cara ekstrimnya gitu. Saya punya ilmu dalam ketika berpendidikan, tapi tanpa rahmat Allah tidak ada artinya apa-apa. Sehingga itulah rahmat Allah luar biasa ya. Lebih-lebih tadi hubungan dengan orang tua. Ridhallah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada tangan kedua orang tua, ridho atau tidak. Maka jadikanlah orang tua kita ridho pada kita. Maka para Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan, semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya ya, dalam rangka berlomba-lomba membuka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui 4 hal tadi. Masih hafal nggih? Banyak berbuat baik, sabar, mau mendengar dan membaca Al-Qur'an, yang terakhir mau berjamaah sholat wajib di masjid. Insyaallah panjenengan sudah semua, tinggal kita pertahankan, kita semangatkan gitu. Ya, terima kasih. Kalau ada kata kalimat yang tidak pas saya mohon maaf. Penyampaian bahasa yang kurang pas juga saya mohon maaf. Bacaan yang kurang fasih juga saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah nggih. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum, nasrun minallah fatum qarib, al birru man ittaqa fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.